Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwia Eryani dengan NIM 1805110992, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Sejarah, Universitas Riau. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang 10 buku sejarah yang fenomenal. Yang pertama adalah karya dari Jared Diamond. Dia butuh setengah abad untuk melahirkan tulisan ini, yang mana Jared Diamond adalah peneliti ulung yang menggunakan pendekatan biologi untuk mencerna manusia. Dia pun menyabet penghargaan untuk bukunya tentang sejarah manusia. Menurut Jared Diamond, kita harus belajar dari kehidupan tradisional agar dapat menapaki masa depan dengan lebih baik. Kemudian, Jared Diamond sampai tinggal di Papua Nugini untuk melakukan penelitian lapangan. Dia pun merilis The World Until Yesterday karena ingin berbagi pengalaman selama berada di Papua Nugini. Kemudian, yang kedua, karya Yuval Noah Harari, yaitu buku Sapiens, adalah salah satu buku sejarah dunia bertema manusia yang cukup dikenal luas masyarakat. Kemudian, apa itu arti menjadi seorang manusia? Meskipun banyak sekali definisi yang bisa dipilih, buku Sapiens ini mencoba mendeskripsikan makna manusia dengan cara berbeda. Melalui pendekatan sejarah dan biologi, Sapiens membantu kita memahami akan eksistensi diri kita sendiri. Terlebih lagi, buku ini dilengkapi ilustrasi, diagram, dan topik yang tentunya menyulut perdebatan dengan topik sekompleks. Tidak mengherankan jika Sapiens menjadi bacaan tokoh dunia seperti Barack Obama, Mark Zuckerberg, dan Bill Gates. Oleh sebab itu, buku ini sangat fenomenal. Yang ketiga adalah buku dari Yusra Chandra yang berjudul Tuntutlah Ilmu Sampai ke Negeri Cina. Tidak hanya Jepang dan Amerika Serikat saja, banyak pihak yang begitu penasaran dengan rahasia kesuksesan bangsa Tiongkok. Perlahan tetapi pasti, Tiongkok tumbuh menjadi raksasa dunia yang siap-siap menggeser adidaya lainnya. Usut punya usut, kebangkitan ini berkaitan dengan alam pemikiran dan peradabannya yang maju dan murni. Buku ini tentu saja bisa dijadikan sebuah pedoman untuk Anda yang ingin memperkaya wawasan tentang pemikiran bangsa Tiongkok. Yang keempat adalah The New Silk Road, merupakan buku versi revisi dan terupdate dari buku The Silk Road. Lantas, apa yang baru dari buku internasional bestseller ini? Jika dibandingkan dengan versi terdahulu, buku ini menyajikan informasi yang lebih fresh mengenai hubungan perdagangan di Jalan Sutra. Tidak hanya masa lalu saja, buku ini juga berfokus pada kasus-kasus teranyar seperti Trump dan Beckett. Yang kelima adalah buku sejarah dunia yang disembunyikan. Ada kalanya segala sesuatu yang kontroversial lebih diminati daripada yang lempeng-lempeng saja. Namun, buku sejarah dunia ini menyodot perhatian dunia karena satu alasan. Buku ini secara luas membocorkan misteri dunia yang tidak pernah diungkap. Kemudian, yang keenam adalah buku sejarah T
asal-usul dan perkembangan minuman favorit dunia. Kendati pun sering mengkonsumsi teh itu, masih sedikit orang yang mengetahui seluk-beluk teh. Saya selalu mengkonsumsinya tapi tidak mengetahui asal, tradisi, sampai penyebaran teh itu sendiri. Jika kondisi ini terus berlanjut, bukankah sama saja seperti menikahi seseorang tanpa mengetahui bibit, bebet, dan bobotnya? Oleh sebab itu, para pecinta teh harus mempertimbangkan untuk membaca buku ini. Nantinya, kita dapat mengetahui tradisi minum teh di kedai Tiongkok sampai kuil di Jepang. Kemudian yang ketujuh adalah buku History of the World Map by Map. Deka telah membawa peta sejarah dunia biasa ke level yang berbeda. Deka memiliki cara unik untuk mengajarkan sejarah dunia melalui custom map. Jika dibandingkan membaca textbook, buku berisi 140 custom map ini tentu jauh lebih menarik. Oleh karena itu, buku sejarah dunia dengan konsep semenarik ini sangat direkomendasikan untuk kita baca. Peta ini menjabarkan timeline bahwa peristiwa penting dalam sejarah manusia dan dunia, yakni Nazi, industrialisasi, migrasi, penduduk, transformasi Jepang. Buku yang ke-8 adalah Five Liners of Everything dari Deka, buku sejarah ensiklopedia yang mengupas hampir segala hal tentang ini, memiliki visualisasi yang menarik. Yang membuatnya lebih detail, buku ini dilengkapi foto dan ilustrasi. Tiap-tiap foto atau ilustrasi diikuti dengan penjelasan singkat pokok pembicaraan yang sangat beragam dan pun membuat rasa ingin tahu terpenuhi hanya dengan satu buku. Dan kita bisa mengetahui banyak rahasia dunia. Yang ke-9 adalah buku tentang isme-isme yang mengguncang dunia. Ketika belajar sejarah Perang Dunia II, kita sudah dicekoki dengan ideologi yang benar dan salah tanpa mengetahui realitasnya. Buku ini siap memberi jawaban. Isme-isme yang mengguncang dunia sanggup membawa pembaca ke kondisi real di suatu negara yang menganut ideologi tertentu. Alih-alih soal ekonomi dan pemerintahan, buku ini lebih banyak berbicara tentang bagaimana manusia hidup di tengah peperangan ideologi ini. Perangan ideologi ini meliputi fasisme, komunisme, sosialisme, dan kapitalisme. Yang ke-10 adalah buku sejarah umat manusia, yang mana rasanya cukup sulit untuk melunturkan image serius dan rumit yang mengintai buku-buku sejarah. Kondisi ini juga berlaku untuk buku sejarah dunia, seolah-olah ingin meruntuhkan mitos tersebut. Hendrik Willem van Lot menerbitkan sejarah umat manusia dengan bahasa sederhana dan ringan. Maka dari itu, buku ini cocok dibaca untuk semua kalangan, baik para pecinta sejarah ataupun yang mencari bacaan untuk mengisi waktu kosong. Meski berkembalikan dengan bahasanya yang ringan, isi buku ini sangatlah serius dan lengkap. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.